kewajiban kita sebagai umat muslim dan muslimah, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin kita, kajian Islam Kafah yang dilaksanakan setiap hari Jumat malam, mulai pada maghrib sampai dengan isya. Selanjutnya, pula kita lanjutkan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi sebagai panutan, suri teladan yang telah Allah SWT utus umumkan ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan dalam rangka menghadiri kajian rutin kita selepas sholat maghrib ini sampai dengan isya insyaallah. Dan adapun alhamdulillah pada kesempatan kali ini pemateri kita yakni Ustaz Fatul telah berada di tengah kita akan membawakan materi dengan tema akhlak yang baik dengan judul husnuzon atau berprasangka baik. Kepada Ustaz dipersilakan untuk memberikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita dan salat kita dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Amin. Tema kita pada malam hari ini sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator yaitu terkait dengan husnudzon billah, ya, berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman menyebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ma'utiya 'abdun mu'minun syai'an qat ba'da al-iman billahi 'azza wa jalla afdalu min an yusina dhannahu billah." Tidaklah seorang hamba mukmin diberikan kebaikan oleh Allah yang lebih baik setelah iman kepada Allah daripada berbaik sangka kepada Allah. Jadi maksud dari perkataan Abdullah bin Mas'ud ini, dari berbagai macam nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, macam-macam nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman. Ya, kita dijadikan sebagai seorang mukmin, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada rasul-rasulnya dan lain sebagainya. Setelah nikmat iman tersebut, kata beliau, adalah nikmat husnudzon billah. Ya. Ketika seorang memiliki husnudzon billah, apa husnudzon billah? Artinya itu berprasangka baik kepada Allah. Ya. Bagaimana? Jadi berprasangka baik kepada Allah merupakan nikmat yang sangat besar, karena ketika seorang hamba memiliki prasangka baik kepada Allah, ya, selalu berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan mendapati ketenangan hati, kejernihan pikiran, ya. Tidak ada rasa cemas di dalam hatinya, karena dia yakin segala sesuatu yang terjadi pada dirinya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya beliau mengatakan bahwasanya husnudzon ini adalah nikmat yang paling besar setelah nikmat iman. Dan juga Rasulullah SAW di dalam banyak hadisnya memberikan nasihat kepada kita agar kita ini memiliki hati yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Di dalam sebuah hadis qudsi, dan ini adalah hati kata Allah Subhanahu wa taala, ya, saya yaitu Allah tergantung dari prasangka hambaku kepadaku. Syarran yang berprasangka buruk kepadaku, maka dia juga akan mendapatkan keburukan. Ya. Jadi jemaah saya dimuliakan oleh Allah, ini adalah firman Allah di
dalam hadis qudsi. Kita tahu bahwasanya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini bukan hanya berburuk sangka kepada Allah, akan tapi merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berprasangka buruk kepada Allah, dia akan mendapatkan keburukan, apalagi merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat kurang seperti makhluk, ya. Allah itu maha sempurna, Allah maha agung. Ya. Oleh karenanya jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ya, kita sangat dituntut untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keadaan yang pertama yaitu ketika seseorang melakukan dosa, ya, atau sudah putus asa dengan dosa. Jadi misalnya pelaku maksiat, ya, kerjaannya adalah bermaksiat kepada Allah. Jadi misalnya ada profesinya itu dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sering kita dapati orang-orang seperti itu ketika sudah berputus asa, ya, mereka sudah putus asa dengan dosa-dosanya, banyak yang bunuh diri, ya, banyak yang enggan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beranggapan bahwasanya Allah tidak mungkin lagi mengampuni dosa-dosanya. Ini kan banyak orang yang beranggapan seperti itu. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Alam ya'lamu?" Apakah mereka itu tidak mengetahui annallaha huwa yaqbalu taubata 'an ibadihi? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menerima taubat hamba-hambanya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang yang sudah bergelimang dosa, yang sudah hampir putus asa dengan dosa-dosanya. Allah mengatakan, apakah mereka itu tidak mengetahui bahwasanya Allah akan mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya? Ya. Makanya jangan putus asa untuk bertaubat kepada Allah. Pernah ada seorang laki-laki jemaah sekalian yang sudah tua renta. Bahkan dikatakan di dalam hadis tersebut bahwasanya alisnya itu sudah menutupi matanya. Jadi saking tuanya orang tersebut, jadi wajahnya itu sudah keriput sampai alisnya menutupi matanya. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, tidaklah ada dosa-dosa besar di atas muka bumi ini dan juga dosa-dosa kecil kecuali semuanya sudah pernah aku lakukan. Ya. Jadi seluruh dosa, seluruh perbuatan maksiat di atas muka bumi ini semuanya sudah pernah aku lakukan. Hal ini taubat, apakah masih ada taubat untukku? Ya. Jadi apakah masih ada taubat untukku? Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, aslamta? Apakah aku sudah masuk Islam? Lalu laki-laki tua ini mengatakan, na'am, amma ana fa asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Adapun aku sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi orang tua tersebut sudah masuk ke dalam agama Islam. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Yang beliau mengatakan, taf'alul khairat. Ya. Jadi setelah ini kerjakanlah yang baik. Wa tatrkus sayyi'at, tinggalkanlah perbuatan buruk. Fa yaj'aluhullahu laka khairati kullahunna. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semuanya itu adalah kebaikan. Di dalam riwayat yang lain, Allah akan menggantikan seluruh keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keburukan yang dulu kau lakukan, maksiat yang dulu kau lakukan, ya, itu semuanya akan diampuni oleh Allah dan semuanya akan diganti dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya laki-laki ini pun meninggalkan Rasulullah sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Saking senangnya orang tersebut. Kami jemaah sekalian, selama manusia itu masih hidup di atas muka bumi ini, yakin dia itu masih memiliki rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Ya. Tidaklah ada sesuatu yang melata atau merayap di atas muka bumi ini kecuali sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun, selama apapun makhluk hidup tersebut, selama dia masih hidup di atas muka bumi ini, itu rezekinya masih ditanggung oleh Allah. Dan rezeki seseorang itu tidak akan habis selama orang itu masih hidup. Jadi kalau misalnya ada orang yang meninggal dunia, itu artinya rezekinya itu sudah habis. Tapi selama dia masih hidup, yakin rezekinya itu masih ada. Apa dalilnya? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum lan yamut." Ya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian sekali-kali tidak akan mati.
hatta yastakmila rizqaha, sampai rezekinya semuanya itu sudah sempurna dihabiskan. Ya. Jadi kalau zaman sekarang misalnya membuka usaha, ya, jangan pernah ada khawatir bahwasanya kira-kira laku tidak ya. Kira-kira yakin saja kita buka usaha, yakin insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki kepada kita, ya, memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi jangan pernah khawatir kita ini tidak memiliki rezeki, karena selama kita ini masih hidup di atas muka bumi ini, berarti kita ini masih memiliki rezeki. Dan kata Rasulullah, sekali-kali manusia itu tidak akan mati kecuali setelah rezeki di atas muka bumi yang memang ditakdirkan untuknya itu habis. Jadi kalau rezekinya habis, berarti dia meninggal dunia. Ya. Jadi rezeki seseorang itu jemaah sekalian, hakikat rezeki itu adalah apa yang kita makan, apa yang kita keluarkan, apa yang kita konsumsi, memang sesuatu yang memang kita manfaatkan. Ada investasi kita, rumah kita, tabungan kita. Kalau kita meninggal dunia dan itu kita tinggalkan, berarti itu bukan rezeki kita. Jadi rezeki kita itu adalah apa yang kita konsumsi, yang kita pakai, yang kita manfaatkan, yang kita keluarkan, kita infakkan, kita sedekahkan, itu pada hakikatnya rezeki kita. Ya. Jadi ada sebuah kisah ya, yang diceritakan oleh Syekh Shalih Al-Baghdadi